Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Saudara sekalian yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah. Bersyukur pada kesempatan tahun ini Allah masih pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Tentunya ini nikmat yang sangat besar yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Berbicara masalah puasa, tentunya kita harus senantiasa bermuhasabah tentang seberapa jauh kualitas puasa yang telah kita lakukan. Apakah benar puasa yang telah kita lakukan ini mampu mencegah diri kita dari melakukan perbuatan dosa. Karena puasa itu memiliki tujuan yang sangat tinggi. Di samping tujuan yang tertinggi adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kita semua bertakwa, maka tentunya itu ada sebuah proses yang kita harus jalankan. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wa amala bihi falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu." Barang siapa orang yang tidak bisa meninggalkan perbuatan dosa, atau Allah tidak akan membutuhkan puasa orang yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta. Perkataan dusta itu artinya berbohong, fitnah, namimah, ghibah, dan berbagai macam perbuatan dosa yang dilahirkan dari lisan. Wa amalu bihi, perbuatan dusta itu adalah semua perbuatan yang mengarah kepada perbuatan dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh. Oleh mata, telinga, tangan, kaki, dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan Allah tidak butuh puasa orang yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta. Sehingga ini kalau kita mau pelajari adalah sebuah isyarat dari Nabi agar kita meningkatkan kualitas puasa. Belum lagi kalau kita merujuk kepada hadis Nabi juga, rubba sha'imin laisa lahu ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Artinya puasanya bisa dikatakan sia-sia. Kita jadi paham dari sini kenapa puasa itu tidak merubah perilaku. Kenapa puasa itu tidak merubah pikiran seseorang. Karena puasanya hanya berkutat pada urusan makan dan minum saja. Sekalian yang dimuliakan Allah, dalam Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menggolongkan puasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah puasanya orang awam, yaitu puasa yang hanya berkutat pada urusan makan dan minum saja. Tidak lebih daripada itu. Di atasnya ada puasanya orang khusus, yaitu puasa yang bisa mencegah pelakunya dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat, baik dosa yang dilahirkan dari mata, dari telinga, dari lisan, dari tangan, dari kaki, dan seluruh anggota tubuh. Dia bisa mengkondisikan dengan puasa itu dia tidak bermaksiat atau berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan orang khusus. Ini sudah luar biasa. Namun ada yang di atas itu adalah tingkatan khawasul khawas. Itu tingkatannya orang yang istimewa. Di mana dengan puasa itu dia mampu mentauhidkan pikiran dan hati dia. Sedikit pun dia tidak pernah curiga kepada Allah atas takdir yang ditetapkan. Sekalipun dia rasakan itu buruk, sekalipun dia rasakan itu pahit, namun dia tidak pernah sedikit pun curiga kepada Allah. Hatinya tetap bertauhid kepada Allah.
Hanya Allah yang disembah, hanya Allah yang dimintai tolong, hanya Allah yang diharap, hanya Allah dia bergantung, hanya kepada Allah dia bersandar. Kalau Allah baru kasih musibah, dia mohon kepada Allah agar Allah berikan solusinya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, orang yang kuasanya orang yang istimewa ini, dia tidak pernah berpikir untuk melakukan perbuatan yang bisa menjauhkan dari Allah. Sedikit pun dia tidak pernah melakukan itu. Dia terus selalu mengupdate seluruh amalannya, dia pastikan ini bisa membawa dia untuk semakin dekat kepada Allah. Maka saudara sekalian, puasanya orang istimewa ini puasa yang mampu mendekatkan kita kepada derajat ketakwaan. Demikianlah ketika kita berbicara tentang kualitas puasa. Jadi kalau kita tidak pernah merasa ada perubahan dengan puasa, berarti ada sebuah masalah pada puasa yang kita lakukan. Hendaknya seorang muslim tidak terjatuh di dalam lubang dua kali. Kalau tahun dulu kita belum berhasil dalam melakukan puasa, maka tahun ini kita harus berhasil menjadikan puasa sebagai sarana yang istimewa untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga yang sederhana ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.